Baik, kondisi saat ini di Gaza, Palestina terus memanas. Langsung saja kita akan membahasnya dengan analis Timur Tengah sekaligus interpreter Pak Nurholis Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saat ini dilihat dari beberapa media internasional memandang, bahkan juga melihat eskalasi konflik yang ada di jalur Gaza. Agresi darat terus dilakukan meskipun banyak kecaman. Seperti apa? Ya, dapat disampaikan bahwa sampai saat ini Israel belum melakukan serangan darat ke jalur Gaza, tetapi melakukan mobilisasi pasukan besar-besaran di perbatasan Gaza, khususnya di kawasan yang disebut dengan Gilaf Gaza atau kawasan yang berbatasan langsung dengan Gaza, di mana sejumlah distrik tersebut dihuni oleh pemukim Israel. Israel sangat berhitung untuk menempuh melakukan serangan darat ke jalur Gaza karena itu bisa menjadi semacam lonceng kematian bagi pasukan Israel, karena biar bagaimana betapapun canggih persenjataan yang dimiliki oleh Israel, tetapi yang paling memahami situasi di jalur Gaza tentu adalah warga Gaza. Dalam hal ini adalah pasukan Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer gerakan Hamas. Namun pada hari ini seperti ditegaskan oleh Menteri Pertahanan Israel bahwa pihaknya sudah matang untuk melakukan serangan darat meskipun resikonya akan sangat besar dan akan berlangsung jangka panjang. Namun yang mungkin kurang disebut oleh atau kurang ditegaskan oleh pihak Israel bahwa serangan darat ini akan membuat korban dari pihak Israel banyak yang jatuh. Kemudian ketika banyak yang jatuh, maka itu akan menjadi badai tersendiri bagi pemerintahan Netanyahu. Ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Netanyahu itu akan semakin kuat. Sampai saat ini saja ada 80% warga berdasarkan survei yang dilakukan di Israel yang menyatakan bahwa Netanyahu bertanggung jawab terhadap situasi yang terjadi di Gaza saat ini. Ini pendapat warganya. Maka apabila terjadi perang darat dan kemudian jumlah korban yang dari pihak tentara Israel semakin banyak yang jatuh, maka kepercayaan warga Israel terhadap pemerintah Netanyahu akan semakin besar. Jadi memang rencana serangan darat, tetapi itu sangat sulit dan akan sangat banyak risikonya. Israel sampai saat ini menurut saya baru dalam tahap mengancam untuk melakukan serangan darat, tetapi pada akhirnya untuk mengambil keputusan serangan darat itu akan terlalu banyak hal yang dipertimbangkan. Di sisi lain memang Israel dikritik karena Israel dianggap ketika melakukan operasi darat ini bertujuan bukan hanya melakukan genosida, tetapi memang bermaksud mengosongkan jalur Gaza dari warga Palestina, sehingga yang terjadi nanti adalah pengusiran jilid 2 kepada warga Palestina, di mana yang tanah air atau Gaza itu ada tetapi penghuninya tidak ada. Nah, ada upaya oleh Israel agar agar Israel ini mengusir warga jalur Gaza agar sehingga dapat sampai ke Gurun Sinai yang termasuk kawasan Mesir, tetapi ini sudah ditolak oleh Mesir. Presiden Mesir mengusulkan agar berada di suatu gurun yang masih wilayah Israel, tetapi itu juga baru bersifat usulan. Tetapi yang jelas Israel bermaksud melakukan pengusiran terhadap warga Gaza, melakukan pengosongan terhadap jalur Gaza, dan itu berarti pengusiran besar-besaran kembali terhadap warga Palestina. Ini yang harus ditentang oleh dunia internasional. Beberapa media asing ini mengcapture bahwa militer Israel sudah siap memasuki Gaza. Itu artinya mereka hanya bersiap saja tapi belum memasuki Gaza, atau seperti apa Pak Nurko? Dalam sebuah operasi militer itu pada akhirnya keputusan terakhir itu harus berdasarkan data yang valid, yang tepat pada saat itu, pada saat ketika diambil keputusan. Namun pilihan memang Israel dihadapkan pada buah si malakama. Jika dia tidak melakukan serangan darat, maka dia sulit untuk memenangkan peperangan di jalur Gaza. Dan sulit untuk mencapai tujuan mereka, di mana Israel memang bertujuan untuk menghabisi Hamas karena dianggap Hamas ini seperti cancer, seperti duri dalam daging, dan tidak bisa dikalahkan. Sekian kali terjadi perang antara Israel dan Hamas di jalur Gaza, sekian itu pula Israel menderita kerugian, bukan hanya dari segi jumlah korban, tapi citra internasional yang semakin buruk. Oke, kita melihat akses dari perang ini adalah warga Gaza yang begitu banyak menderita.
Boleh juga dijelaskan peperangan antara Hamas dan juga Israel ini sebenarnya seperti apa perkembangan terbarunya? Informasinya saling serangan balasan kemudian terjadi antara kedua kubu ini seperti apa, Mas Nurkolis? Ya, kali ini perang memang agak berbeda dibanding yang sebelum-sebelumnya. Pertama dari segi persenjataan yang digunakan oleh Hamas. Hamas melancarkan roket dilaporkan dalam satu hari itu mencapai 5.000 roket. 5.000 roket? Dalam satu hari, ya. Dan itu bisa merusak sistem Iron Dome-nya milik Israel. Jadi ada kemajuan persenjataan yang dimiliki Hamas yang sangat luar biasa, sehingga dia merasa percaya diri untuk melakukan serangan. Jadi bukan bertahan tetapi melakukan serangan. Yang kedua, kota Gaza sendiri dikenal dengan kota terowongan, di mana begitu banyak terowongan yang panjangnya sampai puluhan kilometer. Konon katanya sampai ratusan kilometer yang ada di bawah Gaza. Itu yang membuat itu menjadi semacam tempat persembunyian sekaligus tempat untuk melakukan pengembangan persenjataan milik Hamas. Jadi memang Israel seperti tidak berdaya berhadapan dengan situasi ini, sehingga kemudian mereka terpaksa berpikir untuk melakukan serangan darat. Yang kedua dari segi jumlah korban. Jumlah korban sampai per hari ini, hari ke-14, itu jumlah korbannya sudah mencapai 4.137. Dan itu dari korban dari pihak Palestina, dan 70% adalah anak-anak dan perempuan. Kemudian lebih dari 13.000 lainnya luka-luka. Jumlah korban ini dalam hanya hitungan 14 hari ini jauh lebih besar daripada ketika terjadi peperangan di Gaza sebelumnya, di mana peperangan itu mencapai lebih dari 30 hari. Kalau saya tidak salah 39 hari dibandingkan 39 hari ini lebih banyak jumlah korban yang hanya baru berlangsung sekitar 13 atau 14 hari. Jadi memang dari segi eskalasi korban memang sangat lebih besar. Yang berikutnya adalah saat ini Israel berada semacam dalam kondisi frustasi, karena ketika Israel kemarin beberapa hari yang lalu menghancurkan rumah sakit Al-Ahli Al-Arabi yang menewaskan lebih dari 600 orang seketika, itu adalah hakikatnya sebenarnya adalah semacam refleksi dari frustrasi Israel untuk melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi Hamas. Dan yang mungkin dilupakan oleh Israel bahwa Hamas saat ini bukan hanya dia menjadi sebuah gerakan, tapi kemudian menjelma sebuah bermetamorfosis menjadi suatu pemikiran, suatu kerangka visi bagi warga Palestina yang menolak penjajahan dan kekejaman Israel. Ketika dia menjelma mengkristalisasi menjadi suatu pemikiran, maka sulit untuk menghancurkannya. Ini yang dilakukan ini yang akan dihadapi oleh Israel. Ada beberapa informasi terbaru yang juga terjadi, di antara adalah serangan gereja Ortodoks. Dari media internasional, khususnya media-media Timur Tengah, bagaimana sih tanggapan? Gereja Ortodoks gereja Romawi Ortodoks yang menjadi korban serangan Israel, memang ini sangat memilukan dan mendapat kecaman dari seluruh negara Arab yang ada dan warga Arab yang ada di saat ini, yang ada baik di Mesir maupun di Libanon dan negara-negara yang ada sekitarnya. Ini makin menunjukkan bahwa sebenarnya ini bukan perang agama, tetapi oleh Israel justru seolah-olah dia terjebak, kemudian seolah-olah ini dia harus menghabisi selain Yahudi harus dihabisi, karena buktinya bahwa yang menjadi korban daripada serangan Israel bukan hanya warga Muslim, tetapi bahkan warga Kristiani. Gaza juga menjadi sasaran daripada serangan Israel. Rumah sakit yang Al-Ahli Al-Arabi itu merupakan rumah sakit baptis, dan korbannya tidak tanggung-tanggung. Dan sebelumnya bahkan sebagai bukti bahwa Israel merupakan pelaku dari serangan terhadap rumah sakit tersebut, beberapa hari sebelumnya Israel sudah meminta agar rumah sakit tersebut dikosongkan. Dan sudah ada serangan pendahuluan terhadap rumah sakit tersebut. Jadi seluruh negara Arab mengecam. Bahkan ketika usai terjadi serangan terhadap rumah sakit Al-Ahli kemarin itu, segera seperti kelompok milisi Hizbullah yang ada di Libanon Selatan menyatakan sebagai hari kemarahan. Bahkan walaupun berbeda agama, di Mesir, di Suriah, di berbagai negara-negara Islam, mereka melakukan demonstrasi menolak kekejaman dan kekejian yang dilakukan oleh Israel. Di sisi lain, di Lebanon sendiri perkembangan konflik yang melibatkan juga Hizbullah ini seperti apa, Mas Nurkolis? Ya, ini babak yang juga cukup rumit, karena sejak awal kelompok Hizbullah sudah menyatakan bahwa mereka tidak akan
bersikap netral terhadap perang antara Hamas dan Israel. Mereka akan terus bahu-membahu dengan kelompok Hamas dalam melancarkan serangan terhadap Israel. Jika Israel juga Hamas menyerang Israel dari arah selatan, dari Gaza, pada saat yang sama kelompok Hizbullah menyerang dari Lebanon Selatan yang berbatasan dengan utara Israel, maka berarti Israel akan menghadapi dua front sekaligus. Dan dalam seni perang seperti banyak diketahui adalah bukan tindakan cerdas untuk menghadapi dua front dalam satu waktu. Sehingga Israel harus berpikir betul-betul ketika akan melakukan serangan darat ke Gaza, karena dia akan menghadapi serangan besar-besaran dari kelompok milisi Hizbullah di selatan, di mana oleh Israel sendiri, benar atau tidaknya klaim Israel bahwa milisi Hizbullah memiliki kemampuan 10 kali lebih kuat daripada kelompok Hamas. Itu belum lagi adalah kelompok Houthi yang ada di Yaman yang menyatakan solidaritasnya kepada Hamas dan dilaporkan sudah melancarkan serangan roket yang berhasil diintersep oleh militer Amerika Serikat. Mohon maaf atas ketidaktahuan saya, sepanjang sejarah perang antara Israel dan juga Palestina, serangan darat pernah tidak dilakukan sebelumnya? Terhadap Gaza, setidaknya dalam 2 dekade belum. Belum pernah. Sejak dalam 2 dekade. Tapi memang setidaknya dalam 2 dekade terakhir. Tapi memang kesulitannya adalah tidak sulit untuk memenangkan perang dengan hanya mengandalkan serangan udara. Dan makin meningkatnya eskalasi serangan udara sehingga akan mengakibatkan korban sipil semakin besar. Ketika korban sipil semakin besar, rumusnya akan terjadi kemarahan publik khususnya di negara-negara yang ada sekitar. Ketika kemarahan publik itu muncul, negara-negara yang menjadi pemerintah daripada warga tersebut itu akan kesulitan mengerem kemarahan warganya. Dengan demikian maka yang terjadi adalah apa yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan, akan terjadi konflik regional. Konflik regional artinya akan banyak negara yang ikut terlibat, yang ikut berpihak pada akhirnya antara membela yang ini dan atau membela yang itu. Yang jelas sampai saat ini disayangkan bahwa ketika baru hari ini atau kemarin hari ini kalau saya tidak salah ada pertemuan ASEAN di ASEAN dan negara-negara Teluk, itu ungkapan untuk penghentian gencatan senjata itu baru keras disuarakan sekarang. Memang disuarakan sejak awal, tapi mestinya itu ketika awal-awal terjadi perang antara Hamas dan Israel ini memang harus terus ditegaskan bahwa harus gencatan senjata. Sayangnya ini kurang begitu berdengung, sementara korban sudah melampaui angka 4.000 sampai hari ini. Nanti saat lagi saya masih akan bertanya kepada Mas Nurkolis untuk melihat perkembangan terbaru langsung dari Gaza, karena kabarnya ini Mesir akan bersiap membuka perbatasan Rafah untuk salurkan bantuan ke Gaza. Apakah ini bisa terrealisasi dan berjalan dengan lancar? Sesaat lagi.